Saking semangatnya. Itulah roh yang ada di dalam kita, yang memberikan kesatuan hati. Ya. Memang pujian itu perlu. Pujian itu kita sedang melakukan tugas kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kita memuji Tuhan, berarti kita berharap Tuhan mendengar pujian kita. Amin. Ya, tetapi satu hal yang perlu kita ingat juga, jangan hanya kita saja yang mau didengar oleh Tuhan. Yes. Dan Tuhan juga berharap Dia mau berbicara, dan supaya kita umatnya juga mau mendengar Dia. Amin. Jangan ada yang kecapean memuji Tuhan ketika Tuhan berbicara ngantuk. Jangan ada yang memuji Tuhan karena sukacitanya ketika Tuhan berbicara asik main dengan handphone. Inilah yang Tuhan tidak suka. Biarlah kita hidup bermakna di hadapan Tuhan. Dan saya yakin ketika hidup kita mempunyai makna di hadapan Tuhan, di hadapan manusia pun kita mempunyai hidup yang bermakna. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini tentunya juga mendukung apa yang visi misi Bapak Gembala tangkap. Tahun ini kita akan memperoleh 300 jiwa, bukan memperoleh, mencari jiwa, 300 jiwa. Dan tahun depan Pak Gembala mempunyai visi 500 jiwa. Kemarin saya dengan Pak Gembala sudah berjalan melihat ada seorang yang memberikan 2 ruko. Kita lihat. Mungkin kemarin juga saya sempat share. Inilah visi misi yang ditangkap oleh Pak Gembala untuk mencapai 500 jiwa. Tetapi pekerjaan ini tidak bisa dipikul sendiri. Karena itu beliau mengangkat penatua. Salah satu penatua yang beliau angkat adalah penata pelayanan. Cukup baik, cukup bagus. Tetapi kalau tidak didukung dengan jemaat, itu juga akan sia-sia. Mohon maaf. Nah, saya ini dari tadi cium-cium ada bau-bau ini. Bagaimana 500 jiwa mau datang kalau ada bau? Ada cium bau nggak? Ada cium bau nggak? Nggak ada. Saya cium bau-bau kue Natal, tapi belum ada yang nyampe ke Pak Gembala. Udah bau-bau kue Natal ini, tapi belum ada yang sampai ke Pak Gembala. Kemarin saya antar beliau, belum ada kue Natal di mejanya. Tapi saya percaya minggu depan saya kalau antar Pak Gembala sudah ada tuh kue-kue di meja Pak Gembala. Begitu juga Pak Wakil Gembala ya. Nah Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, baik kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini saya ambil dari Kejadian 5. Kejadian 5 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Kejadian 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Saya yakin bahwa yang masih muda, yang masih di bawah 50, masih sanggup untuk berdiri sekali lagi. Bagi oma, opung yang sudah tidak kuat, boleh silahkan duduk. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Yang duduk oma-oma ini. Ya, yang tidak sanggup, walaupun belum oma-opa, boleh duduk. Tapi kalau mau disebut oma-opa, walaupun belum 50, silakan duduk. Jangan kalah tuh sama oma tuh. Oma dibilang oma tapi masih berdiri. Oke, kita akan baca bersama-sama dari Kejadian 5 ayat 22 dan 2 sampai dengan 24. Di sini di Alkitab saya, Keluaran Lembaga Alkitab Indonesia, dengan perikopnya keturunan Adam. Jadi bukan keturunan Om. 1, 2, 3. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan firman Tuhan dari ayat 22, di situ dikatakan dan Henok hidup bergaul. Kemudian kita lihat lagi di ayat yang 24, dan Henok hidup bergaul.
Pagi hari ini Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan saya kasih tema hidup yang bermakna. Bagaimana kita memaknai hidup kita ini? Kemarin saya banyak mendapatkan firman Tuhan. Kita ini orang yang sudah mati, dan bukan mati terus mati, dan kita sudah dibangkitkan. Jadi kalau kita sudah mati, kita sudah dibangkitkan, kita bukan kita lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup. Kalau kita mau memaknai kematian Tuhan, berarti Dia mengasihi kita. Dia yang tidak berdosa, Dia yang tidak bersalah, tetapi disalahkan, sehingga Ia boleh mati, bahkan mati di atas kayu salib. Kalau orang-orang Yahudi atau Israel itu, orang yang mati tergantung di kayu salib adalah orang yang terkutuk. Orang-orang yang benar-benar kelakuannya tidak bisa ditolerir. Tolerir. Ya itulah. Jadi dia hidup digantung di atas kayu salib. Bayangkan, Allah yang kita sembah, Yesus yang kita panggil sebagai putra Allah, dia rela mati menggantikan kita. Makanya kalau kita menghargai Yesus yang kita sembah, kita harus memaknai hidup kita ini. Jangan lagi kita hidup di dalam dosa. Tetapi kalau kita jatuh dalam dosa wajar. Artinya bukan, kata Pak Yudi jatuh dalam dosa wajar, setiap hari saya harus jatuh dalam dosa. Itu namanya hidup di dalam dosa. Kalau jatuh di dalam dosa itu sesuatu yang tidak kita sengaja, yang sesuatu yang tidak kita tidak sadari, ataupun kita sadari tetapi kita jatuh dalam dosa. Seperti siapa? Daud. Dia hidup jatuh dalam dosa. Ada lagi nabi siapa yang jatuh dalam dosa? Siapa? Kalau Saul itu hidup di dalam dosa atau jatuh dalam dosa? Saul boleh juga. Artinya siapapun, setiap nabi pun pernah jatuh dalam dosa. Musa yang Tuhan percayakan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, jatuh nggak dia dalam dosa? Jatuh. Kenapa dia jatuh? Tuhan bilang, angkat tongkatmu. Tetapi dia pukul tongkatnya ke batu. Jatuh dalam dosa, sehingga Tuhan memberi hukuman apa? Kamu hanya melihat kota Kanaan, tetapi kamu tidak masuk sampai ke sana. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kita melihat hidup si Henok ini? Semua nabi mati. Siapa? Nuh yang dikatakan juga hidup bergaul dengan Tuhan, mati. Abraham yang dikatakan bapak orang beriman, mati. Tetapi Henok, kita lihat, saya tidak memahami dan saya tidak berlatar belakang teolog. Mohon maaf kalau ada orang teolog di sini. Tetapi yang saya lihat dari ayat 22 dikatakan, dan Henok hidup bergaul dengan Tuhan. Di ayat yang ke-24 pun dikatakan, dan Henok hidup bergaul dengan Tuhan. Artinya kehidupan dia, di dalam dia bergaul dengan Tuhan, kontinu. Tidak hari ini saya ketemu dengan Pak Bangun, saya berteman. Tadi ada seorang ibu bercerita, ini ibunya 40 tahun, nggak tahu ya, ini cerita 40 tahun tidak ketemu dengan keponakannya. Jadi tidak ada hubungan, tidak ada percakapan, hilang komunikasi. Tetapi Henok hidup bergaul dengan Tuhan, luar biasa, kontinu. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, manusia hanya dapat mengalami hidup yang bermakna bila ia mempunyai atau bila ia melakukan. Yang pertama, mempunyai relasi yang akrab dengan Tuhan. Yang kedua, mengalami tuntunan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Jika kita mau melakukan tadi pujian, Allah yang membelah laut, Allah yang menenangkan badai, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan lagi pernah kita berkata, Tuhan mana mungkin. Kita ini hidup di dalam dunia. Mana mungkin Tuhan tidak tergoda. Tergoda, yes. Tetapi ingat, ketika kita ada di dalam tuntunan Tuhan, Tuhan yang selalu akan memberikan warning, Tuhan yang selalu akan memberikan
peringatan. Roh Kudus itu kuat di dalam kehidupan kita. Lebih sensitif dari sinyal-sinyal yang ada di dunia ini. Bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia memberi sinyal ketika ada bencana tsunami. Tetapi sebelum sinyal ini berbunyi, tsunami sudah menghantam. Tetapi sinyal Tuhan lebih kuat dari sinyal yang ada dimanapun. Dia selalu memberikan warning kepada kita. Ingat anakku. Dan kita harus berkata, saya percaya Tuhan pasti akan memberikan warning itu juga kepada saya. Ketika kita mempunyai kepekaan dan ketika kita akrab dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau mengupas bagaimana kita mempunyai relasi yang akrab dengan Tuhan. Saya percaya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. 11 ayat putih aja, Tuhan bilang upahmu besar di surga. Amin. Kita akan masuk, kita akan mempelajari, kita akan mengetahui bagaimana apakah hidup kita mempunyai relasi yang akrab dengan Tuhan, memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, dan bergaul dengan Dia seumur hidup. Jadi membangun relasi bukan hanya ketika program yang diberikan oleh Bapak Pendeta Andre gemar membaca Alkitab, terus kita jemaat membaca Alkitab 1 hari 3 pasal. Begitu program itu selesai, udah deh, yang dibaca bukan lagi Alkitab, tetapi yang dibaca Koping Ho katanya. Tetapi saya berharap kalau kita mau hidup bermakna, jangan kita membaca firman Tuhan ketika program itu didengungkan, tetapi biarlah itu menjadi satu kesatuan hidup kita, atau sesuatu yang membuat kita bergantung kepada Alkitab itu. Karena firman Tuhan adalah penuntun jalan kehidupan. Sebab Dia akan menuntun dan mengarahkan hati kita sehingga kita dapat berjalan benar sesuai kehendak dan rencananya. Terkadang kita ini mau berjalan seperti kita orang pintar. Bayangkan anak-anak yang baru umur 2 tahun baru belajar berjalan. Kalau Bapak benar Ibu perhatikan, siapa yang menuntun atau yang menggenggam tangan anak itu? Kita sebagai orang tua, atau anak itu yang memegang tangan kita? Kalau kita perhatikan, kitalah yang menggenggam tangan anak-anak kita ketika anak-anak kita baru mulai berjalan. Ada gak anak-anak kita yang baru mulai berjalan itu kita pegang, dia kepret tangan kita, lepas Pak, aku yang pegang tangan Papa. Tapi inilah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Seolah-olah kita seperti gagah kuat, kita tidak mau dipegang karena kita mempunyai pemikiran bahwa saya dipegang Tuhan berarti saya hidup di dalam kekangan Tuhan. Makanya dia selalu mau melepaskan tangannya, biar saya aja yang pegang tangan Tuhan. Artinya apa? Kita mengandalkan kekuatan kita. Kalau saya butuh, saya pegang tangan Tuhan. Kalau saya lagi tidak butuh, saya lepas tangan Tuhan. Orang Betawi bilang hidup semau gue. Bukanlah demikian yang dikatakan. Jika kita mau hidup bermakna, maka kita harus hidup mau dituntun oleh Tuhan. Dan izinkan tangan Tuhan itu menggenggam tangan kita sekuat-kuatnya. Maka saya yakin dan percaya kita akan berjalan di dalam jalan menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kita. Memang beda-beda tipis antara kehendak Tuhan dan kehendak kita. Terkadang orang mengatakan ini kehendak Tuhan, padahal itu kehendak dirinya sendiri. Dan saya berdoa, saya berharap semua pengurus, semua pendeta, semua jemaat yang ada di tempat ini dijauhilah dari Tuhan untuk memiliki pemikiran semua untuk hormat kemuliaan saya. Tetapi kita mau bersama-sama, semua yang kita lakukan bukan untuk hormat kemuliaan saya, tetapi untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Maka hidup kita akan kita memaknai Yesus mati di kayu salib untuk saya. Amin. Yesus mati di kayu salib untuk saya, orang yang berdosa. Tidak ada satu jalan pun menuju kepada surga kalau tidak di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pegang dan imani itu, jangan kita lepaskan. Bapak Ibu, kemarin saya sempat buka-buka, baca-baca YouTube beberapa orang yang menerima Tuhan Yesus. Dan inilah
kita harus menyatakan bahwa firman Tuhan adalah iya dan amin. Apa yang difirmankan oleh Tuhan harusnya kita yang menghidupkan, dan buku ini tetap menjadi buku. Dan kitalah buku-buku yang terbuka, yang harus dibaca oleh semua orang. Perbuatan kita, perkataan kita. Dan saya yakin dan percaya, satu saat akan semua manusia, semua mulut, semua lutut bertelut dan mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau berjalan di dalam jalan pimpinan Tuhan. Kuncinya, ayo, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana keakraban kita dengan Tuhan. Kemarin saya mendengar lagi seseorang mengatakan Yesus itu segalanya. Artinya apa? Dia Bapa kita. Karena apa? Seorang ayah selalu menasehati anaknya. Dia itu sahabat kita. Seorang sahabat, dia pasti dalam suka dan duka ada dengan kita. Tetapi kalau seorang teman, ada uang abang saya, nggak ada uang, abang pelayan. Itu teman. Makanya untuk mencari teman gampang. Yang penting dompet kita tebal. Dari kutub utara sampai kutub selatan, kalau dompet kita tebal, itu teman semua kita pasti. Wah, Pak Bangun, saya temanmu, ingat nggak? Itu teman. Tapi kalau seorang sahabat, maupun dompetmu tebal atau tipis, aku sahabat. Seorang sahabat ada di dalam suka dan duka. Dia sahabat kita. Dia Bapak kita. Seorang sahabat ketika dirangkul, tepak-tepak punggungnya, namanya sahabat. Kenapa? Nggak jadi masalah. Tetapi kalau seorang teman, ketika dompet kita tebal, ini bahu kita ditepuk-tepuk, nih teman gue nih. Begitu kita mulai habis uang kita datang mau merangkul, siapa lo? Nah, ini teman. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Yesus adalah sahabat kita. Dia adalah Bapa kita. Mari kita mau hidup bergaul dengan Dia, sehingga kita bisa dituntun di dalam setiap langkah kita, dan kita berjalan bukan menurut kehendak kita. Kalau kita memaknai kematian Yesus adalah menggantikan kematian kita, sehingga kita dihidupkan, dan kita hidup bukan oleh karena kekuatan kita, tetapi kita hidup oleh karena anugerah Tuhan. Selayaknya lah kita memaknai kematian Tuhan, sehingga kita juga akan mempunyai makna di mata Tuhan. Mari sahabatku yang setia, masuklah ke dalam pesta kerajaan anak domba. Kita dimaknai oleh Tuhan. Jangan kita udah berlelah-lelah ketika dipanggil nama kita. Kok nama saya nggak dipanggil Tuhan? Kamu siapa? Yudi. Kenapa kamu nggak dipanggil? Saya juga nggak tahu, kata malaikat. Tuhan saya kenal. Saya melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saya menyampaikan berita Tuhan. Saya menyampaikan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Coba kita lihat katanya. Kita lihat putaran filmnya. Diputar film kita selama kita ada di dunia. Dan Tuhan tidak hanya memandang rupa, Dia memandang sampai ke dalam hati. Begitu diputar, dilihat tuh Tuhan tuh, saya memberitakan Injil. Tuh Tuhan, saya berkhotbah di tengah-tengah umatmu. Tapi Tuhan, lihat film yang ini, dibuka hati kita. Kamu memberitakan Injil untuk hormat kemuliaan-Mu. Kamu memberitakan Injil hanya untuk mencari kebaikan nama-Mu. Kamu memberitakan ini karena kamu mau terkenal. Jadi di mana aku? Makanya seringkali kita melihat hamba-hamba Tuhan, kalau bukan saya di gereja ini, gak bakalan berdiri ke kota Daud. Jangan pelan, kencang pakai palu. Itu baru hebat. Matilah kau. Jangan ada kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu, lakukan kata firman Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau kita hidup di dalam pimpinan Tuhan, maka kita tidak melakukan semuanya itu. Saya yakin dan percaya, hidup di dalam pimpinan Tuhan, berjalan di dalam terangnya. Pengalaman menemukan dan mengalami pergaulan dengan Tuhan di dalam hidup merupakan pengalaman yang paling bermakna
yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya. Ya, pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Saya kemarin benar-benar waktu berjalan dengan Pak Gembala, saya bilang, ini yang pendeta yang mana sih nih? Pendeta terus dikhotbahin terus, dia menyampaikan firman Tuhan. Dan saya berpikir, inilah, kalau saya salah saya mohon maaf. Inilah hidup yang namanya kepenuhan roh. Kalau roh Allah ada di dalam hidup kita, siapapun yang kita jumpai, dengan siapapun kita berjumpa, selalu yang diucapkan, yang diperkatakan, yang keluar dari mulut kita adalah firman Tuhan. Tetapi kalau ibu-ibu, ingat ibu-ibu, yang ketika jam selesai membantu membersihkan rumah, selesai sudah, jam 12 ada sinetron, belum jam 12 sudah ditongkrongin, begitu bergaul dengan ibu-ibu di sebelah, sinetron tadi, wih ini buat nyesel banget, belum selesai udah habis, mesti tunggu besok katanya. Nah itu kan orang yang kepenuhan dengan sinetron pasti yang diucapkan sinetron. Tetapi kalau orang yang kepenuhan Roh Kudus, siapapun yang dijumpainya, apapun kondisinya, selalu firman Tuhan dan Tuhan yang disampaikan. Saya sendiri sampai, Tuhan, saya ini masih kalah sama orang ini. Dia luar biasa. Saya berharap ketika jemaat yang saat ini sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, jangan hanya puas melihat cara penyambutan tamu, cara menyampaikan persembahan, cara berdoa, cara WL memimpin pujian, cara singer, cara pemain musik. Tetapi mari kita mau katakan, Tuhan, kapan saya ada di sana? Ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan tidak pernah memandang, oh, Ibu Andre ini di dunia kerjanya cuma penerima tamu, mahkotanya satu tingkat saja. Oh, Pak Gembala ini memimpin pujian, memimpin umat, mahkotanya 5 tingkat. Atau juga jangan kita berpikir, yang penting nggak masuk surga nggak apa-apa, di depan pintu pun adem. Jemaat biasa aja, di depan surga juga nggak apa-apa, adem. Nggak bisa begitu Bapak Ibu. Ayo, jangan keraskan hati kita ketika Tuhan meminta untuk kita melayani Dia. Hiduplah menurut pimpinan Tuhan, jangan menurut kehendak kita. Memang kalau hidup menurut kehendak kita, kita selalu berpikir, pelayanan Tuhan. Ntar dikit-dikit kesana, dikit-dikit kesana. Ingat Bapak Ibu, Tuhan melayani kita, Dia tidak pernah berpikir jalan berapa kilometer. Kalau sekarang masih enak. Pak Yudi, kita ke rumah Ibu ini ya. Ayo, dia belum didatangi semenjak dia sakit. Boleh? Via telepon, gak usah jalan. Saya telepon Pak Gembala bisa ikut gak? Yaudah, kita telepon bertiga. Ayo Pak Gembala, bisa gak? Bisa, tapi saya belum bisa naik motor. Hah? Belum bisa naik motor? Maksudnya belum bisa nyetir motor, kalau naik bisa. Maksudnya mau naik mobil? Ya boleh lah, saya belum pernah naik si kuning. Tapi akhirnya kita naik motor bertiga. Ya, saya jemput Pak Gembala, kemudian ke sana kita berdoa, dia akan memberikan kewajiban. Bapak Ibu, inilah hidup yang dipimpin oleh Roh. Apapun yang kita lakukan, jangan pernah kita mengatakan kalau bukan gua nggak akan berjalan. Yes. Tetapi kalau bukan Tuhan, kita tidak ada di tempat ini. Karena Tuhan memimpin kita, karena Tuhan yang menuntun kita sehingga kita mempunyai pengalaman hidup yang luar biasa. Benar Bapak Ibu, saya kemarin janjian sama Ibu Gembala jam 10. Saya tanya istri saya, mana keburu jam 10, saya mau ke pasar, besok saya ada tugas di gereja. Oke, jam 11 lah kata Bu Gembala. Ya jam 11 saya baru nyampe rumah. Terus buru-buru langsung. Kemudian saya 2:30 ada janji lagi. Tetapi yang namanya kalau kita benar-benar hidup di dalam pimpinan Tuhan, dan ini pengalaman hidup kita dengan Tuhan, jam 11, setengah 12 kalau nggak salah, atau taruhlah jam 12.
Jam 12 kita ngobrol-ngobrol nggak berasa. Ya? Karena yang disampaikan kan terus kita bercakapkan tentang firman Tuhan. Nggak berasa. Ke ruko, dari ruko ngobrol lagi, Tuhan lagi yang ngomongin. Itu ajaibnya Tuhan. Udah 2:30. Saya langsung telepon. Saya baru antar Pak Gembala, saya langsung ke sana. Siap katanya. Akhirnya saya terlambat menjemput orang. Tetapi saya percaya itu bukan karena kesengajaan saya, tetapi kita orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun tugas saya sebagai seorang pengkhotbah bukan berarti kita hanya memberi makan kepada orang, tetapi kita juga perlu makan. Jangan kebanyakan makan juga, nanti akan menjadi lauk mati, gak ada fungsinya. Tetapi kita makan, kita beri makan. Jadi hidup seimbang. Itulah hidup pengalaman dengan Tuhan ketika kita mau hidup dipimpin oleh Tuhan. Alkitab mencontohkan hidup bermakna yang dijalani oleh Henokh sebagai seorang yang bergaul akrab dengan Tuhan. Yaitu tadi di ayat 22 dibuka dengan kalimat Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Di ayat 24 di situ juga ditutup dengan kata-kata dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Jadi jangan kita bergaul dengan Tuhan hanya hari Minggu. Bapak Ibu, ayo. Kalau hidup kita bergaul dengan Tuhan hanya hari Minggu, maka hidup kita akan kerdil. Nah, saya juga ambil dan saya juga pernah katakan, kenapa ikan di laut tidak asin? Karena dia hidup. Kalau kita hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, sekeliling kita berbuat apapun seperti zamannya Henokh di situ diceritakan, seperti zamannya Nuh ketika Nuh hidup bergaul dengan Tuhan, hidup akrab dengan Tuhan, sekeliling mengejek dia, orang gila, orang bodoh bikin perahu di atas gunung, tetapi dia tidak peduli karena dia mempunyai pengalaman hidup dengan Tuhan. Kalau kita cuma hidup bergaul dengan Tuhan seminggu sekali, sama juga seperti kita ikan yang mati. Ikan yang mati di laut 2-3 hari pasti asin. Tetapi ikan yang hidup di dalam laut, meskipun air laut asin, dia kalau kita tangkap, nah Pak Api ini, mana Pak Api? Oh, tumben di belakang. Pak Api hobinya mancing. Kalau mancing di laut dapat ikan, terus langsung dipotong, kira-kira asin nggak? Nggak asin. Tetapi kalau ikan yang mati, kita lihat ada di laut ada ikan mati, baru 2-3 hari itu pasti dagingnya akan asin. Karena ikan itu mati. Begitu juga kita. Jangan sampai rohani kita mati karena kita bergaul dengan Tuhan cukup seminggu sekali. Sehingga ketika terjadi di sisi kita, di kanan kita, orang ngerampok, kita ngerampok. Orang main judi, kita main judi. Orang minum tua, kita minum tua. Tetapi ketika hidup kita bergaul akrab setiap hari dengan Tuhan, apapun yang terjadi, kita tidak akan terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Hiduplah senantiasa bergaul dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana supaya kita memaknai hidup kita? Ada satu pujian, apa itu yang mengatakan sampai tua? Apa sih lagunya? Yang mengatakan jika tua hidup kita jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Jadi kalau kita memaknai hidup kita, ketika kita tua maka kita akan mengatakan hidupku sudah menjadi berkat. Ya. Ayo, mari kita mau hidup kita menjadi berkat bagi orang. Prinsip hidup yang bermakna yang kedua yang harus kita lakukan adalah mengalami tuntunan di dalam perjalanan hidup kita. Apakah kita sudah mengalami tuntunan Tuhan dalam hidup kita? Pengalaman mengalami tuntunan Tuhan dalam hidup akan membuat kita selalu rindu untuk mendekat, bahkan semakin dekat dengan Tuhan. Ayo kita mau berubah. Mungkin selama ini kita hanya punya prinsip yang penting hari Minggu gue beribadah. Bapak Ibu, andai kata saya menjadi orang apalah hartawan, miliuner, saya mampu menjaga Bapak Ibu. Gak usah kerja, tenang.
saya akan jamin kehidupan Bapak Ibu, bahkan anak-anak Bapak Ibu. Nah, kalau saya seperti pendeta Andre, saya orang kaya, 7 turunan nggak habis, saya akan jaga Bapak Ibu. Anak-anak Bapak Ibu akan saya pelihara. Tetapi cuma saya kasih makan 1 minggu 1 kali. Bagaimana? Mampu nggak kita? Begitu juga roh kita yang ada di dalam hidup kita. Kalau cuma kita kasih makan seminggu sekali, dia akan menjadi kurus kering. Ini yang dialami oleh pemazmur. Bagaimana dia hidup dituntun oleh Tuhan, dia mengalami kehidupan yang benar-benar dia merasakan bahwa dia rindu sekali sama Tuhan. Semakin hari semakin rindu kepada Tuhan. Karena itu terciptalah pujian yang mengatakan seperti rusa yang rindu akan air. Seekor rusa yang haus, dia begitu mendambakan air. Kiranya kita juga sebagai anak-anak Tuhan, jemaat GBI Kota Daud mempunyai kerinduan seperti itu. Karena dia tahu sungai yang dirindukan, sungai yang mengalirkan air yang membawa kehidupan. Air yang membawa kehidupan itu air yang akan memberikan kelepasan dari dahaga kita. Air yang bisa menyejukkan hidup kita. Ayo mari Bapak Ibu, WBI ada persekutuannya. PBI tahun depan kita akan mulai. Anak remaja sudah ada di dalam persekutuannya sesama anak remaja. Youth juga ada. Ada lagi suara yang mengatakan, buatlah ibadah lansia. Ayo, kita akan bikin nanti lansia. Tinggal Ibu Gembala, tinggal tunjuk koordinator lansianya siapa. Kita bikin lansia. Hidup ini selalu penuh, selalu memuji Tuhan, selalu datang kepada Tuhan. Jangan kira ada undangan dari grup GBI Mawasaron, ayo kita doa lagi. Ayo WBI kita ibadah hari ini jam segini, ibadah lagi. Bapak Ibu, ayo kita maknai hidup kita ini. Hidup kita bukan karena kita loh, karena Tuhan. Kalau enggak kita akan mati, kita udah mati. Matinya mending kalau mati di dalam kebenaran. Mati kita kebinasaan. Tuhan dihina, Tuhan dicaci, Tuhan dimaki. Enggak, dia bilang, ini gua dicaci, dimaki, Roni lagi katanya. Ditempelin, kenapa kesana ditempelin? Itu anak buah itu si Roni itu. Roni lagi, dia jadi tanggungan itu. Enggak pernah dia bilang begitu. Yudi lagi katanya. Kenapa tuh si Yudi itu? Tadi dia maki-maki orang. Yang menjadi tanggungan, Tuhan yang menanggung kesalahan kita. Sadar, hidup kita bukan untuk kita. Dan katakan kepada diri kita, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang ada di dalamku. Jadi apapun yang Tuhan mau, suka-sukamu Tuhan. Tuhan ajak kita ke sini, haleluya. Tuhan ajak kita ke situ, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan ajak kita beribadah. Jangan sangat semangat ketika bulan-bulan Desember. Nanti sore kita diundang Natalan. Amin, makan. Besok Senin saya lihat ada undangan lagi dari BKSAG. Tadi saya diingatin, diundang nggak? Diundang. Haleluya. Giliran undangan Natal hal semangat banget. Tapi kalau undangan Tuhan, aduh Bapak Ibu, saya hanya sekedar mengingatkan. BKSAG mengundang kita Natalan, bisa kita tolak. Mawasaron undang kita, bisa kita tolak. Tetapi kalau Tuhan yang sudah memanggil kita, bisakah kita tolak? Kalau dipanggil, mari datang kepadaku, masih bisa kita tolak. Ayo, belajarlah kepadaku, aku lemah lembut, masih bisa kita tolak. Tapi kalau Tuhan katakan, pulang, kau yang tersesat, marilah pulang. Bisakah kita tolak? Ntar dulu Tuhan, saya mau pulang. Enggak bisa. Jangan sampai kita dipanggil Tuhan karena kita hidup di dalam ketersesatan. Maknailah hidup ini menjadi hidup yang benar-benar bermakna di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Saya yakin kalau kita mempunyai hidup yang bermakna di mata Tuhan, maka kita juga akan mempunyai hidup yang bermakna di mata manusia. Jika ingin mengalami tuntunan Tuhan, marilah kita bangun persekutuan kita dengan Tuhan melalui firman dan doa.
Saya selalu ingatkan kepada kita semua, saya sangat senang dengan lagu anak sekolah minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Ayo, mari kita maknai hidup ini. Tuhan yang sudah mati, dia tergantung di atas kayu salib, menyelamatkan hidup kita. Masa kita tidak mau memaknai Tuhan? Kematian Tuhan kita maknai, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang bermakna di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari Bapak Ibu pemusik, singer, saya undang untuk kita maju.